Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom semuanya, let's go. Puji Tuhan, puji syukur, senang banget, senang aku di hari yang baru, sehat banget ya, bisa kembali menyapa, melayani, mendoakan Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada. Hore! Syukur sama Tuhan Yesus karena di hari yang baru ini kita sama-sama akan didoakan dan menerima kebaikan, kasih karya serta pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayo, saya meminta Bapak Ibu sekalian, silakan di-share dulu, di tap-tap layar, dibagikan, diposting ulang ya. Nanti setelahnya pastor akan memuji Tuhan, ada kuasa dalam pujian, ada kekudusan Tuhan mengalir, dan ada rahmat yang dicurahkan dari surga bagi setiap kita. Ayo diposting ulang, di-share, dibagikan, dibantu tap-tap layar. Saya juga mau tap-tap layar dulu, tap-tap layar. Kalau di Facebook, TikTok, di YouTube apa ya? Oh, hati-hati ya, lope-lope. Ya, puji Tuhan. Yes. Hore! Sehingga live ini, plenang ini jadi meriah. Banyak yang nonton, banyak yang terberkati, khususnya banyak yang tersembuh. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah senter hidup penyembahan kami, dan Engkau yang menghidupkan kami dari kematian atas dosa, dan Engkau menyembuhkan kami dari sakit. Kami hidup hari ini, kami rindu hidup bagi Engkau Tuhan Yesus. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang
erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Puji Tuhan. Teduh banget, tenang banget, damai di hati, karena dalam pujian Tuhan Yesus bertahta. Kasih-Mu mengubah hidupku. Yesus memilih-Mu. Yesus selamatkan hidupmu. Semua karena cintanya. Ini hidup kami, pimpin jalan kami. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. Kami hidup oleh karena percaya akan firman-Mu. Itu Tuhan sendiri yang berjanji bersama-sama kami. Kami mau dipimpin Kau Tuhan, hidup benar, hidup suci, hidup kudus dalam nama Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Puji Tuhan, damai di hati. Bapa, Engkau sungguh baik. Boleh dong Bapak Ibu sekalian ketik rame-rame, Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, selalu baru setiap hari. Rahmat-Mu tidak pernah berkesudahan. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Makasih semuanya. Thank you so much.
bless you all. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Pujian ketika ada tentang Bapa itu membuat saya khususnya sangat baper banget. Saya merasakan ada kasih yang menyentuh, ya, puji Tuhan, karena apa ya, dulu saya lahir dengan figur Bapa yang rusak, tapi oleh karena Tuhan mengasihi saya tanpa syarat, hatiku dibaharui, dan hari ini saya berikan hidupku untuk hidup dalamnya. Saudara-saudara sekalian yang juga rusak figur Bapa atau kehilangan kasih, pujian ini akan membangkitkan kasih Bapa dalam hidupmu, sehingga saudara tidak lagi merasa alone, sendiri, ditinggalkan, tetapi kita akan mengalami kasih dari surga yang membuat kita lebih hidup lagi. Karena setiap kami yang sedang menyaksikan pelayanan ini, oleh anugerah Tuhan, setiap kami dijadikan baru. Amin, amin, amin. Puji syukur, puji Tuhan. Amin. Bagai air yang mengalir tidak pernah berhenti, demikianlah kasih Bapa menyentuh setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang mau ambil bagian pelayanan, silakan di-share, silakan dibagikan, silakan diposting ulang, silakan di-tap-tap layarnya. Saudara sudah ambil bagian pelayanan saat ini, dan nanti kita sama-sama dapat upah dari sorga. Yeay, upah kita bukan di dunia. Saya melayani bukan mencari upah duniawi. Saya ladang bakti untuk senangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Karena saya sudah dipulihkan Tuhan Yesus. Karena saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Karena saya sudah dijadikan milik Tuhan Yesus. Saya mau hidup dan saya mau terus belajar memberi yang terbaik Tuhan Yesus. Saya mau hidup dan saya mau terus belajar senangkan Tuhan Yesus. Saudara pun demikian, kiranya semua kita hidup door. Senangkan hati Tuhan Yesus. Thank you so much. Bless you all. Amin. Amin.
Yang terkasih Bapak Ibu sekalian, mendahului sebelum saya akan membacakan Bible yang akan saya sharingkan ini tentang sebuah kehidupan yang berjalan sebagai anak Tuhan, orang percaya yang disertai dengan otoritas. Tentu Bapak Ibu sekalian tahu banyak, maka saudara mengikuti live ini. Perlu saudara ketahui yang nonton live sekarang ini di atas 10.000 orang. Dan jumlah penonton live harian ini mencapai ratusan ribu orang. Artinya begitu banyak orang yang sudah merasakan, mendengar, menyaksikan karya Tuhan di dalam pelayanan ini. Mengapa? Karena ini pelayanan diberkati Tuhan. Termasuk dalamnya, sekalipun sharingnya sederhana, singkat, ibadah kebaktian minggunya juga sederhana, singkat, diberkati Tuhan. Demikian pun secara khusus doa-doa yang disampaikan baik lewat live streaming maupun juga lewat onsite tumpang tangan diberkati Tuhan. Dari hal-hal ini saya menyadari dan mau memberitahu kepada setiap Bapak Ibu terkasih orang percaya, hidupmu itu diurapi. Pribadimu sebagai anak Tuhan itu diurapi oleh Tuhan. Itulah sebabnya, oleh karenanya, marilah kita mengucapkan kalimat berkat, karena setiap ucapan orang benar itu ada kuasa. Seperti judul hari ini di live streaming, diberkatin sehat. Dan ini saya praktekkan di dalam hidup saya, di dalam saya melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Saat saya kondisi lagi turun, lagi capek-capeknya, saya ucapkan kalimat itu. Tentu dengan berkat Tuhan, diberkati sehat. Puji syukur sampai hari ini saya diberkatin sehat. Orang-orang saya layani, kalau misalnya tidak terlalu banyak, doanya bisa agak-agak panjang sedikit. Tapi ketika saudara mesti tahu kalau pastor melayani orang itu biasanya banyak. Nah, ketika melayani orang banyak itu, maka saya ucapkan kalimat ini. Bagi orang sakit, diberkatin sehat. Diberkatin sehat. Waktu saya ucapkan itu, dengan satu pengalaman, keyakinan, dan sebuah perasaan yang nyata, itu mengalir urapan kesembuhan. Nah, saya rindukan hal ini
Itulah sebabnya saya sharingkan supaya setiap Bapak Ibu sekalian sebagai orang Kristen, orang percaya juga melakukan hal yang sama dengan satu pengertian bahwa saya sebagai anak Tuhan Yesus diurapin Tuhan. Maka kita harus mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, ya, hindari kata-kata dusta, karena setiap kalimat yang keluar dari mulut orang percaya mengandung makna dan otoritas yang besar. Ada urapan penciptaan di sana. Artinya penciptaan di sini, apa yang tidak ada bisa menjadi ada dengan satu kalimat yang penuh otoritas yang diberkati Tuhan. Banyak orang yang sembuh, banyak orang yang hari ini saya melihat hidupnya berubah, banyak orang yang memberikan hidupnya menjadi milik Tuhan Yesus, banyak jiwa dibaptis, hampir tiap minggu ada baptisan jiwa, hampir tiap hari kami layani ratusan ribuan jiwa, dan mereka semua memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan ini semua karena hidup yang dipimpin Tuhan. Kata-kata yang kita ucapkan ada otoritas. Ketik rame-rame diberkati sehat. Diberkati sehat. Diberkati sehat. Waktu engkau ketik ini, engkau ucapkan terdengar telinga, engkau dapat berkat sehat. Keluarga terdekatmu dengar ini, dia dapat berkat sehat. Orang-orang yang terdekat yang mendengar juga dapat berkat sehat. Ini yang saya praktekkan, ini yang saya lakukan, ini yang saya amalkan, ini yang saya jalankan. Tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang lebar, karena saya tahu kalimat-kalimat doa ini, kalimat-kalimat doa yang diberkati Tuhan Yesus. Marilah saat ini saya akan membukakan beberapa bagian firman Tuhan, 3-4 ayat suci firman Tuhan. Dengarkan, simak, dan ambillah rema di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus. Yang pertama, saya ajak saudara-saudara untuk melihat di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-7. Kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-7. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, ucapan orang bodoh menghancurkan dirinya. Kenapa? Karena dikatakan lanjutannya, ia terjerat oleh kata-katanya. Istilah-istilah populer, mulutmu adalah harimaumu. Karena mulut badang bisa binasa. Kitab suci tertulis,
ucapan orang bodoh itu bikin dirinya hancur sendiri. Mau hancur, nggak mau kan? Kenapa seringkali periksa hari-hari hidup kita kemarin, banyak ucapkan yang negatif, yang busuk, kutuk, yang buruk, yang jelek kau ucapkan. Nggak tahu, saya kasih tahu sekarang. Kata-katamu yang busuk, sumpah serapah, negatif, itu bisa menghancurkan dirimu sendiri. Data Pastor, maka saya kasih tahu hari ini berubah, bertobat. Bertobat, iya. Bertobat itu juga bukan cuma berbalik dari kehidupan yang lama. Bertobat itu juga adalah meninggalkan kalimat-kalimat sia-sia yang kita sering ucapkan, yang kita tidak tahu, yang salah, dan kita udah tahu, tinggalkan. Karena ucapan-ucapan sia-sia itu akan menghancurkan diri mereka sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau saudara melihat di dalam kitab Amsal, supaya saudara tahu bahwa saya tadi membaca ini dari terjemahan BIMK, ya, bahasa Indonesia masa kini. Jadi saudara sebagian berkata, loh, kok lain yang Pastor baca? Saya membaca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saudara nanti bisa bandingkan, atau saudara juga bisa kalau punya terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara bisa download di handphone juga ada. Pastor juga lihat ini dari tablet, ya. Nah, saya masih buka dari versi bahasa Indonesia masa kini. Ini kita maju Amsal 18. Ya, ayat yang ke-21. Saya akan buka 1, 2, 3 ayat lagi. Ya, Amsal 18 ayat 21. Coba saudara-saudara yang udah buka Amsal 21 ini, kalau saudara bersedia, tolong ketik ayat yang ada tertera di terjemahan baru, terjemahan TB. Silakan. Amsal 18 21. Ya, silakan saudara yang bisa mengetik, yang cepat mengetik, silakan diketik Amsal 21. Saya mau bacakan, lalu saya kasih saudara-saudara teks terjemahan yang lain, gitu ya. Nanti kita bisa menjadi kaya di dalam kebenaran firman Tuhan Yesus. Ya, sudah disematkan oleh kakak Chelsea di sini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, ini ayat yang tertera di terjemahan baru TB, ya. Nah, sekarang izinkan Pastor membacakan Amsal 21 dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau BIMK. Saudara simak ya. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusakkannya. Setiap orang harus menanggung akibat
dari ucapannya itu. Perhatikan, sama, tetapi dengan pengucapan yang lebih kaya, ya, sehingga kita bisa mengambil intisarinya. Terjemahan bebas berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Jadi saudara mau hidup, perhatikan apa yang keluar lidah mulut bibirmu. Saudara mau mati, ngomong sembarang lah. Buah yang akan saudara makan, apakah itu manis, ranum, atau busuk, pahit, tergantung dari apa yang kau ucapkan. Benih adalah kalimat. Kalimat yang kau ucapkan adalah merupakan doa. Maka setiap kata-kata yang keluar dari mulut Bapak Ibu, hendaklah engkau timbang, engkau pikirkan, engkau simak baik-baik. Jangan istilah kata asbun. Apa itu asbun? Asal bunyi. Yang tertawa itu sedang terlibat atau pelaku. Ya, di sini saya membaca dari terjemahan BIMK, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Saya berdoa pembacaan sabda firman Tuhan dari beberapa terjemahan ini membuat saudara semakin paham, ngerti, semakin jelas bahwa saya yakin betul firman ini berkuasa untuk hidup saya. Amin. Ya. Karena setiap kalimat yang diucapkan lidah itu punya kuasa. Orang harus menuai yang baik ataukah yang negatif, mereka harus menanggung akibat dari ucapannya. Mau sakit? Tidak mau. Stop ngomong saya sakit. Mau sehat? Yang mau sehat angkat tangan. Mana tangannya mau sehat? Saya. Mau sehat? Iya. Ucapkanlah, diberkati sehat. Saya diberkati sehat. Tubuhku diberkati sehat. Mau lihat anak-anakmu sehat atau sakit? Sehat. Lah kenapa biasa engkau ucapkan kalimat-kalimat kebun binatang? Kalimat-kalimat yang menutup rezeki masa depannya. Seperti contoh, mana mungkin kau bisa berhasil kayak si anu. Stop ngomong-ngomong itu. Itu kalimat menutup rezeki pintu masa depan anak. Karena kata-katamu mengandung kuasa. Mau lihat anakmu susah, tidak mau. Kenapa engkau mengikat dengan kata-kata kutuk? Contoh, modelmu gitu, mana kau bisa sukses, ucok, butek. Stop. Katakan, ucok, butet, kau akan jadi sukses, kau akan jadi panglima, kau akan menjadi pejabat, kau akan menjadi orang sukses, kau akan menjadi dokter, banyak orang kau tolong sembuh sakitnya. Mau itu? Mau. Cuma kadang-kadang mulutnya lain. Model begitu mana bisa kau sukses. Tapi kadang-kadang memang lain di hati, lain di mulut.
Sebetulnya nggak ada orang mau jelek-jelek hidupnya. Cuma mulutnya yang dia salah ngomong, tidak kontrol. Orang tua yang mau anaknya jelek tidak ada, saya yakin. Tapi mulutnya hari-hari, aduh, tidak sadar. Maka saya beritahu hari ini, hidup atau mati itu ditentukan perkataanmu. Jadi saudara-saudara, apa yang saya lakukan ini saya sudah sharingkan. Kiranya keluarga, rumah tangga, orang tua, khususnya mendidik anak, praktekkan. Ya, kalau misalnya kenyataannya kurang ki ekonomimu, kurang ki keuangan tak, ya, ucapkan diberkati cukup, bahkan diberkati berlimpah. Jangan kau kutuk-kutuki, kurang sekali uangku, aduh cilaka, ada angkanya, cilaka berapa ya, tidak tambah lagi angkanya. Stop sudah ngomong-ngomong begitu. Diberkatin cukup, diberkatin sehat, diberkatin panjang umur, diberkatin bahagia. Jangan kau bikin drama lagi. Sedihku ilaso. Saya dari Sulawesi Selatan, Makassar, jadi itu dialeknya kita. Kebiasaan. Nah, tapi hari ini saya beritahu kebenaran. Nggak usah didramatisir. Misalnya baru aja lapar, telat makan sedikit. Kenapa telat makan? Nasi belum masak. Tapi dia bilang apa? Bahasa daerah dari Makassar ya. Cipuruku. Maksudnya itu itu kata-kata apa ya? Kata pembuka itu, lalu cipuruku itu laparku. Dek. Lebay. Biasanya keles baru aja telat makan 5 menit. Itu pun telat makan karena masih cuci piring. Itu pun telat makan karena masih digoseng. Itu pun telat makan masih nasinya belum masak, masih magic jar, magic com. Tapi sudah didramatisir. Ayo saudara-saudara yang suka mendramatisir situasi-situasi, ya, ya. Misalnya contoh nih, perut masuk angin, lalu kayak tidak enak, lalu dramatisir, ilaso, idende, jangan-jangan garing lompok ya. Maksudnya sakit besar gitu, padahal cuman mungkin masuk angin karena telat makan kah, atau kebanyakan makan kah, nggak bagi-bagi pesteran di sini. Ya, stop ucapkan apa yang kau takutin, dan sekarang berani ucapkan apa yang kau yakini, apa yang kau imani. Ketika saya melayani orang-orang yang sudah menikah belasan tahun, belum diberkatin kandungan, janin, keturunannya, saya ucapkan diberkatilah kandungan. Puji syukur, sekian bulan dapat kabar, Pastor, sudah telat haid. Puji Tuhan, puji syukur, Tuhan memberkati. Sederhana, ya. Kalau saudara melihat
banyaknya orang-orang datang di video atau di live-nya YouTube Pastor Han di hari Minggu, saya pribadi menilai begitu banyak orang datang dan saya melihat respon dari chat-chat yang mereka masuk, rata-rata sebagian besar, tentu tidak semua ya, sebagian besar itu mereka pulang terberkati. Sebagian besar mereka pulang itu mengalami kesembuhan, mengalami kasih Tuhan, hadirat Tuhan di ibadah. Mereka pulang itu menjadi berkat. Kenapa? Karena saya selalu belajar menjaga perkataan. Meskipun ibadah seperti ini sederhana banget, tapi saudara nanti nilai sendiri ya. Saya itu jarang, ya kalau jarang itu kata-kata rendah hati. Kalau saya bilang tidak pernah, ya siapa sih yang mungkin tidak perlu ada kesalahan. Maksudnya saya jarang itu ngomong yang jelek-jelek di pelayanan atau di live ini. Maupun kebaktian, ya. Saya nggak bilang nggak pernah, karena namanya manusia, tempatnya salah, bisa aja terpleset ya, atau salah keliru. Tapi saya bilang jarang saya yang jelek-jelek gitu. Dan memang maknanya, dampaknya, outputnya banyak orang yang terberkati. Saya rindu banget setiap keluarga ya, menjelang masuk Desember ini, semua saya berdoa, semua keluarga masuk bulan Desember yang nonton live streaming ini, atau setiap mereka yang dijangkau oleh pelayanan ini, mereka akan mengucapkan kalimat-kalimat berkat, dan itu adalah doa yang powerful yang mengubah hidup mereka dalam nama Yesus. Amin. Saya sudah doakan ya, masuk Desember semua keluarga tidak ada yang kurang, karena dia mulai ucapkan kata-kata berkat. Diberkatin keluargaku. Tidak ada yang lemah, karena mereka berkata diberkatin kuat. Tidak ada yang sakit, karena mereka berkata diberkatin sehat. Dalam nama Yesus, selamat, praktekkan, lakukan firman Tuhan Yesus. Amin. Renungan firman Tuhan, let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur firman ini menjadi rema atas tubuh kami, hidup kami, roh kami, hati kami. Dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Urapilah kami dengan urapan yang baru, urapan kudus, jamah setiap kami, sehingga saat kami praktekkan lakukan firman-Mu, Tuhan memberkati, kuasa Tuhan menyertai, urapan Tuhan bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara, dengar firman, sudah bagi rahasianya, udah baca kitab suci, saya minta tolong Bapak Ibu praktek. Ya, praktekkan, karena setiap orang percaya bisa berdoa. Yang membuat doa powerful adalah doa dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau saudara, saya rindu sebagai hamba Tuhan, saudara semua praktek. Apa yang kau alami hari ini, entah masalah tubuhmu, pemulihan, ekonomi, keluarga, sikap hati, pekerjaan, bisnis, ataupun apa saja, pendidikan atau pergumulan-pergumulan,
atau nanti saudara juga mungkin punya hal-hal yang lain. Ini kita seputar minggu ini, minggu tenang, persiapan pilkada serentak. Mungkin saudara juga punya kerinduan-kerinduan, ucapkan apa yang kau imani, yakini. Tentu yang baik, jangan kau kutuk-kutuk orang ya, jangan kau hal-hal yang negatif ya. Selamat praktikkan firman Tuhan. Kalau saya hari ini banyak keajaiban terjadi karena praktek firman, saya rindu juga banyak keajaiban terjadi dalam hidupmu. Praktekkanlah firman Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi saudara yang kurang sehat, praktek firman. Ya. Jadi hari ini Pastor tidak doa kesembuhan buat saudara, tapi saudara praktekkan sendiri kalimat berkat sehat untuk tubuhmu. Amin. Amin. Selamat praktekkan firman Tuhan. Hore! Senang hati. Siapa yang senang? Saya. Silakan dibantu tap layar. Mana share-nya? Mana like-nya? Mana komennya? Puji Tuhan Yesus, terima kasih. Kebenaran tersampaikan, jiwa-jiwa rindu, haus, lapar, praktekkan firman Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembala yang baik. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Bersyukur sama Tuhan Yesus karena apa yang kita dengar, firman-Nya, kita semua rindu untuk menjadi pelaku firman Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin semuanya. Makasih. Wah, banyak komentar kesaksian. Firman-Nya jadi berkat banget. Amin. Ya, thank you, Yulitan, bless you. Ya, silakan di-share dulu, karena sesaat lagi Pastor akan mendoakan air dan minyak. Silakan di-share. Tentu banyak orang yang membutuhkan pelayanan ini. Dari mana saya tahu? Dari kesaksian-kesaksian yang sudah masuk, ya. Puji Tuhan. Silakan dibagikan di komentar, di like, di tap layar, karena kita akan lakukan berkat untuk air dan minyak. Puji Tuhan. Pujian tiap langkahku menghantar setiap kita. Siapkan air dan minyak untuk kita mohonkan berkat dari Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, pujian ini memberikan semangat kita masuk di hari yang baru dengan tubuh yang diberkati. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, maka kita tidak boleh ragu lagi ya. Dan tangan kasih-Nya termasuk anak-anak kita dan pekerjaan kita, Tuhan pimpin. Amin. Di tengah badai dunia menakutkan, thank you glory, hatiku tetap tenang teguh. Dor, tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin, bless you, di tempat tinggi
kita dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang kekal. Hey! Mana tepuk tangannya? Mana komentarnya? Amin, amin, amin. Mana like-nya? Mana lope-lopenya? Mana tap-tap layarnya? Mana share-nya? Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Yesus dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Thank you so much. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang kekal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang kekal. Di rumah Bapa sorga yang yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Siapkan air minum dan minyak jika saudara rindu untuk diberkati. Puji Tuhan. Marilah kita mohonkan berkat Tuhan untuk air minum dan minyak. Bapa, terima kasih buat otoritas yang Kau berikan kepada kami. Diberkatilah air minum dan minyak ini. Dalam nama Yesus. Air minum ini saat diminum jadi berkat kesehatan di tubuh kami, tubuh mereka. Minyak ini saat dioleskan dalam nama Tuhan Yesus jadi berkat kesembuhan. Dan bagi orang-orang yang berdosa, mereka mengaku dosanya, dosa diampuni. Dan kalau mereka terbaring di ranjang karena sakit, mereka dibangunkan dan sehat. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, sebagian besar dan beberapa juga punya pengalaman berbeda, tapi saat doa berkat tadi, kalimat berkat saya ucapkan dan saudara aminkan, saudara praktekkan, ada namanya sensasi yang
terjadi di genggaman kita, baik di botol air minum ataupun di botol minyak ini. Apa sensasinya engkau alami? Silakan berbagi di kolom komentar. Baik, amin. Saya mau minum, saudara mau ikut minum, puji Tuhan, thank you. Ya, jadi berkat banget, jadi berkat sehat, puji syukur. Berkat sehat banget. Senang, terharu, perenang ini sudah menyentuh saudara. Bahkan banyak yang diubahkan lewat pelayanan kasih ini. Syukur sama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sebelum kita akan doa berkat, saya sampaikan ini kerinduan saya agar kita semua mendengar ini senantiasa setia sama firman Tuhan Yesus. Setia mengikut Tuhan Yesus dan ajarannya. Setialah beribadah kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kiranya pesan ini, kerinduanku, saudara, Bapak Ibu terkasih, mengamalkannya. Amin. Mari kita doa berkat. Angkat dua tangan Bapak Ibu yang terkasih, Cece, Koko, Oma, Opa, Opung, ya, Namboru, Tante, Kakak, Adik, angkat. Terimalah berkat dari Bapakku di surga. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah kekekalanmu. Diberkatilah hari ini hidupmu dan masa depanmu. Dilindungi dari segala yang jahat. Dilindungi dari segala bakteri, jamur, virus, kuman. Dilindungi dari segala kecelakaan tipu muslihat. Diproteksi dengan sempurna. Darah Yesus berkuasa untuk tubuh, jiwa, rohmu, dan seisi keluargamu. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Udah ya, live-nya Ari Pester panjang, 1 jam lebih. Berapa lama ini? 1 jam 31 menit. Sudah, saya pikir sudah cukup. Udah,
Masuklah di hari yang baru, sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuh ada yang minta request pujian. Dosa saya besok aja lagi, ya please. Ada yang minta Pastor ke mana, tarik Nias kah, kemana. Banyak sekali orang yang rindu Pastor datang. Tidak usah rindukan saya, Tuhan Yesus. Saya ini cuma manusia biasa, debu dan tanah saja yang Tuhan kasih hidup napas. Ya, sembahlah Tuhan Yesus, engkau akan hidup, engkau akan selamat, engkau akan sehat. Ya, jauh firman-Nya, lakukan, jauhi larangannya. Niscaya Roh Kudus memimpin engkau, mengurapi engkau. Sudah ya semuanya? Dadah. Dadah. Dan jangan lupa dong, besok lagi kalau mau. Ya. Ismail. Halo, Cilubah. Dor. Dadah semuanya, closing. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Thank you.